Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang artritis bersama dengan Dokter Mulia Sundari SPPD Vina SIM dan juga ada Dokter Belandia Citra ya. Kita akan kembali tentunya dengan penjelasan slide-nya masih untuk sampai ke mana nih terakhir? Ke tadi derajatnya sekarang, ya. Sekarang ke penjelasan mengenai apa nih? Nah, ini yang penting nih, bagaimana penanganan terhadap osteoartritis atau radang sendi. Ya, penting sekali. Jadi untuk anti nyeri itu sesuai dengan indikasi, tidak boleh diminum berlebihan. Ya, karena kalau diminum berlebihan justru akan memperparah lambungnya, ginjalnya ya, karena anti nyeri tentu saja sesuai dengan indikasi tadi. Dan hindari obat-obatan yang mengandung steroid atau dexa atau metilprednisolon, karena obat-obatan tersebut justru akan menimbulkan pengeroposan tulang. Nah, biasanya dokter memberikan terapi steroid hanya jika sendinya bengkak dan itu tidak boleh diminum jangka lama, ya. Nah, kalau nggak bengkak nggak usah diminum lagi. Nggak boleh, ya. Karena kalau diminum jangka lama, pil 2 warna, 3 warna, diminum terus-menerus akan menimbulkan pengeroposan tulang, pendarahan lambung, gangguan ginjal, dan beberapa obat itu akan meningkatkan kadar gula darah. Jadi seperti gejala diabetes, gula darah meningkat karena penggunaan steroid jangka panjang. Oke. Nah, yang penting juga nih rehabilitasi medik atau fisioterapi. Fisioterapi juga bisa mengatasi rasa nyeri pada radang sendi. Jadi sendinya lebih enak, nyerinya berkurang. Kemudian bisa meningkatkan elastisitas dari sendi itu sendiri sehingga mudah melakukan pergerakan seperti biasanya. Modifikasi gaya hidup nih, penting nih. Tentu saja mengurangi berat badan, hindari obesitas atau berat badan berlebih. Kemudian hindari aktivitas yang berlebihan, terutama angkat-angkat berat. Nah, untuk olahraga bagaimana? Olahraga untuk penderita osteoartritis adalah hindari olahraga yang semakin meningkatkan beban tubuh. Seperti olahraga yang melompat, sepak bola, itu dihindari. Ya, tetapi olahraga yang bersepeda, berenang, itu masih disarankan. Nah, untuk jalan pagi masih disarankan ini, jalan asal yang tidak mendaki. Ingat kan ada pedoman jalan 1000 langkah, itu sangat disarankan untuk penderita osteoartritis. Kenapa? Karena pada jalan yang kontinu, ya, itu akan meningkatkan pertumbuhan dari sel-sel tulang rawan dan jaringan-jaringan ikat yang semakin memperkuat dari tulang sendi itu sendiri. Nah, kemudian jika sudah terjadi gangguan yang berat atau kecacatan atau osteoartritis yang stadium 4, nah itu baru dilakukan tindakan operasi sendi. Operasi sendi, oke. Oke. Nah, karena waktu kita langsung saja nih ke rheumatoid arthritis ya. Jadi tadi sempat kita bahas di awal bahwa rheumatoid arthritis itu adalah penyakit radang sendi yang juga bisa diderita pada usia muda. Nah, karena ada suatu kesalahan autoimun yang berlebih sehingga tulang dianggap sebagai musuhnya sehingga menimbulkan kerusakan bahkan kecacatan. Nah, cirinya bagaimana? Yaitu nyeri terutama pada pagi hari lebih dari 1 jam. Kemudian bengkaknya rata-rata lebih dari 3 sendi, termasuk terutama pada sendi kecil. Nah, di tangan kita nih, ini ada 3 sendi kecil ini. Di satu ruas ini termasuk 1 sendi. 1, 2, 3. Di ibu jari kita saja sudah ada 3 sendi. 3 sendi. Nah, ini 3 sendi kecil. Nah, gitu. Nah, rata-rata bengkaknya di sendi pergelangan tangan atau sendi-sendi kecil, ya, jarang sekali di sendi penyangga tubuh karena penyangga tubuh tadi adalah ciri khas dari osteoartritis. Nah, bengkaknya bersifat simetris atau kanan kiri. Walaupun bisa berpindah-pindah, kadang di pergelangan tangan, besoknya pindah ke bahu, besok pindah ke lutut, tetapi cirinya adalah simetris. Nah, beberapa pasien ditemukan juga nodul rematik. Nodul rematik itu yaitu seperti benjolan, tetapi bedanya benjolan tadi tidak mengandung timbunan asam urat atau putih-putih, jadi benjol saja.
gitu. Nah, pada pemeriksaan laboratorium kadang ditemukan faktor rematoid positif dari pemeriksaan lab. Walaupun faktor rematoid negatif tidak menyingkirkan diagnosis dari penyakit autoimun ini. Contohnya, jika pasiennya mengeluhkan gejala-gejalanya, jika pasien ditemukan pemeriksaan fisiknya memang mengarah kerusakan ke sendinya, minimal 3 celah sendi, tetapi kalau faktor rematoid negatif itu tidak menyingkirkan diagnosis, tetap didiagnosis sebagai RA. Gitu. Nah, gambaran radiologisnya khasnya bagaimana? Yaitu ada kerusakan di celah sendi. Karena dari reaksi antigen antibodi yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, kelainannya ini bisa ditegakkan minimal 1 dari 3 kriteria. Jadi, intinya kalau 1 sampai 3 kriteria, faktor rematoid tidak menjadi dominan utama. Ya, yang bisa berlangsung minimal selama 6 minggu. Dan diagnosis dibuat bila ditemukan minimal 4 dari 7 gejala gitu. Jadi kalau ditemukan 4 dari 7 gejala ini sudah positif, ini sudah bisa didiagnosis sebagai RA. Artinya nomor 6 ini tidak menjadi faktor utama. Walaupun semakin ada nomor 6 ini positif, memperkuat ya. Untuk penyakit reumatoid sendiri nih dok, ini juga genetikkah dari orang tuanya atau jadi hanya faktor resiko aja dok? Ya, untuk RA rata-rata dari genetik. Genetik. Tetapi genetiknya tidak secara langsung ya. Kadang-kadang anaknya positif, orang tuanya belum tentu, tetapi neneknya positif gitu atau sepupunya. Jadi tidak menjadi keturunan yang langsung gitu, tetapi ada faktor genetik. Oke. Gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, kerusakannya ya. Jadi tadi seperti dibahas seperti leher angsa. Mirip seperti leher angsa. Jadi kerusakan. Nah, ini pada RA yang sudah berat. Makanya untuk penderita RA kenali gejala, segera berobat dengan dokter untuk mencegah kerusakan sendi-sendi ini. Oke, berarti ini Ya. termasuk sampai kecacatan ya? Iya, bisa menimbulkan kecacatan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ini tampak nih dari radiologi nih. Gambar pertama, ini adalah gambar radiologi yang normal. Ya, sendinya masih bagus, celahnya bagus, tidak ada kerusakan. Nah, gambar yang di tengah, ya, itu sudah ada kerusakan sedikit ya. Itu kan nampak tuh di panah. Ada kerusakan tulang yang sudah mulai berkurang ya gambarnya, karena ada reaksi antigen antibodi yang berlebihan, tulang dianggap musuh sendiri, ada reaksi dari kompleks antigen antibodi karena dianggap musuh tadi, jadi malah justru diserang. Nah, kalau kondisi berat, semua celah sendi ini akan rusak, seperti gambar nomor 3. Jadi akhirnya dia bengkok. Sifatnya nanti jadinya permanen ya dok ya? Permanen, kalau seperti ini otomatis pembedahan gitu. Nah, gambar nomor 3 itu bisa dicegah asal berobat rutin. Nah, biasanya dokter memberikan obat-obatan imunosupresan ya untuk menghindari kerusakan ini gitu. Nah, langsung saja nih kita bagaimana tata laksananya? Tentu saja tata laksananya menekan rasa nyeri karena pasti nyeri, dan nyerinya pada RA itu biasanya nyerinya juga hebat karena lebih dari 1 jam. Kemudian bagaimana cara mengurangi rasa nyeri? Kemudian yang paling penting adalah mencegah kerusakan atau mencegah deformitas tadi. Nah, untuk terapi khusus pada penderita RA ada terapi tambahan ya. Selain dari pereda rasa nyeri, dokter beberapa kasus memberikan kortikosteroid atau steroid atau dexa atau metil sesuai dengan indikasi ya. Tetapi untuk steroid tidak boleh diberikan jangka lama. Karena ingat efek samping tadi ya, ke lambung ya, kemudian menambah pengeroposan tulang. Nah, dokter akan memberikan terapi tambahan khusus pada kasus rheumatoid arthritis adalah di MARS, yaitu di anti imunosupresan atau anti radang yang menekan respon imun yang berlebihan. Contohnya adalah methotrexate. Nah, ingat methotrexate ini obat yang tidak boleh dijual bebas, harus dengan resep dokter, dengan indikasi dan resepnya. Biasanya diminum sesuai dengan dosisnya, diminum seminggu sekali dan diminum secara rutin. Jadi khusus penderita RA pengobatannya adalah rutin, tetapi untuk penderita kasus radang sendi yang lain diminum kalau perlu saja. Oke, baik Gitu. dokter. Udah cukup kan?
flashnya? Udah Cukup. selesai? Baik. Nah kalau gitu boleh silakan duduk dulu. Dan itu dia untuk penjelasan tentang artritis. Dan kita mau dengar dulu kesimpulan kita hari ini tentang artritis itu dari keseluruhan penjelasan yang telah dijelaskan. Boleh silakan dokter. Ya, jadi untuk pemirsa TVRI, artritis adalah bermacam-macam sendi yang bisa mengenai dari satu ataupun beberapa sendi. Jadi bisa karena penyebabnya bermacam-macam, bisa karena penimbunan asam urat, bisa karena radang sendi atau osteoartritis, bisa juga karena autoimun atau rheumatoid arthritis, bisa juga karena faktor usia atau osteoporosis. Bisa juga beberapa kasus karena faktor infeksi, yaitu artritis septik, bahkan TBC tulang. Nah, yang paling penting adalah mencegah sebelum mengobati. Hindari makanan yang mengandung asam urat tinggi, hindari kegemukan atau obesitas, hindari obat-obatan yang meningkatkan pengeroposan tulang, kenali bagaimana tanda-tanda gejala penyakit radang sendi, segera berobat jika mengalami penyakit radang sendi. Oke, luar biasa. Itu dia tentunya untuk penjelasan tentang artritis. Semoga bermanfaat dan pastikan tentunya agar kalau udah terkena yang namanya artritis atau juga asam urat itu jangan makan makanan jeroan dan lain sebagainya tadi ya dokter ya. Karena itu akan memicu timbulnya rasa nyeri pada saat artritis itu kambuh ya. Dokter Bella ya. Oke, cukup sekian ya untuk penjelasan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa, kita pamit undur untuk hari ini dengan tema artritis kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.